semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Jorgensen, Jessica, YZH, Nikolai, Ping, dan Kalem karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Aku lega banget, senang banget karena jaringanku sudah tidak bermasalah lagi. 2 minggu terakhir aku tanya sana-sini, VPN apa ya yang bagus? Jadi aku sudah beli VPN baru. Walaupun kali ini susah banget dipasang, ribet, banyak langkah-langkahnya, aku senang karena akhirnya bisa dipakai dan lancar banget. Jadi konten podcastku dan Patreon tidak akan bermasalah lagi. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas kosakata. Dan salah satu cara memperbanyak kosakata adalah dengan membaca. Selain untuk belajar, membaca juga seru. Jadi di episode kali ini aku akan membagikan buku kesukaanku. Mana tahu para pendengar ada yang tertarik untuk ikut membaca. Nah, di dalam episode kali ini, buku yang akan aku bagikan dibagi ke dalam 2 kategori, fiksi dan non-fiksi. Untuk setiap kategori, aku juga akan membagikan buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, kategori fiksi. Aku paling suka buku fiksi. Novel fiksi yang pertama aku baca waktu kelas 5 SD adalah Matilda, karya Roald Dahl. Waktu itu yang aku baca adalah versi terjemahan bahasa Indonesianya. Saat ini Matilda juga sudah dijadikan film dan musikal. Dua-duanya seru banget. Lalu sejak SMP aku tidak bisa berhenti baca fiksi. Nah, di antara ratusan buku fiksi yang pernah aku baca, sebenarnya susah banget kalau harus pilih satu. Jadi yang akan aku bagikan setelah ini adalah buku-buku yang menurutku sendiri paling berkesan, paling mudah diingat, dan tersimpan di dalam hati. Nah, yang pertama dalam kategori fiksi ada novel. Novel bahasa Indonesia yang paling aku suka adalah Sirkus Pohon, tahun 2017, karya Andrea Hirata. Novel ini bukan hanya tentang sirkus saja, tapi tentang kehidupan masyarakat di sebuah kampung. Menurutku, Sirkus Pohon bahasanya agak berat, walaupun ceritanya ringan dan santai. Aku juga merasakan suasana nostalgia waktu baca Sirkus Pohon. Waktu baca buku ini, aku selalu tersenyum dan sesekali juga bisa tertawa. Karena lelucon humor di dalam buku itu bagus banget. Novel bahasa Inggris kesukaanku adalah The Wish, tahun 2021, karya Nicholas Sparks. Novel ini menceritakan seorang fotografer yang sedang sakit parah.
dan juga menceritakan kisah cintanya saat remaja. Novel ini menurutku sangat menyentuh hati, bikin aku sedih. Berbeda dengan Sirkus Pohon, The Wish bikin aku nangis. Keesokan harinya mataku bengkak dan merah. Nah, itulah untuk novel. Di dalam kategori fiksi juga ada seri buku. Nah, kalau untuk seri buku dalam bahasa Indonesia, sejujurnya belum ada yang aku benar-benar suka. Biasanya aku cuma baca sampai buku kedua atau buku ketiga, lalu tidak dilanjutkan lagi karena kurang suka. Seri buku bahasa Inggris kesukaanku adalah Timber Creek K9 Mystery, karya Margaret Mizushima. Seri ini menceritakan seorang polisi dan anjingnya yang bersama-sama menyelesaikan berbagai kasus. Aku suka banget cerita misteri. Aku juga suka cerita yang ada hewannya. Jadi kalau para pendengar suka cerita misteri dan suka hewan juga, mungkin seri ini cocok buat kalian juga. Nah, di kategori fiksi juga ada sastra klasik, classic literature. Nah, untuk sastra klasik dalam bahasa Inggris, aku hanya pernah baca sedikit-sedikit. Juga enggak terlalu ingat, jadi belum bisa memberikan rekomendasi. Dalam bahasa Indonesia, aku sudah baca beberapa sastra klasik. Dan yang paling berkesan, yang paling aku ingat adalah Siti Nurbaya, tahun 1922, karya Marah Rusli. Aku yakin orang Indonesia banyak yang tahu Siti Nurbaya. Mungkin tidak semuanya pernah baca, tapi setidaknya pernah dengar ceritanya. Banyak yang bilang cerita Siti Nurbaya ini tentang seorang gadis, seorang perempuan muda yang dipaksa menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Tapi sebenarnya kisah Siti Nurbaya lebih dari itu. Kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan nilai-nilai yang bisa diambil, terutama tentang budaya saat itu. Buku ini sejujurnya bahasanya agak sulit buatku, karena bahasa Indonesia 100 tahun yang lalu sangat berbeda dengan sekarang. Yang saat itu bahasa Melayunya masih sangat kental, sangat dalam. Nah, kalau para pendengar ingin tahu bahasa Indonesia dan budaya Indonesia yang dulu, aku sarankan coba baca Siti Nurbaya. Nah, itu dia untuk kategori fiksi. Kategori yang kedua, non-fiksi. Sebenarnya aku jarang banget baca non-fiksi, karena aku kurang suka baca buku sejarah dan biografi. Menurutku agak membosankan. Tapi aku suka baca buku pengembangan diri, self-improvement. Buku pengembangan diri dalam bahasa Indonesia kesukaanku adalah You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness, tahun 2020, karya Felixandro Ruby. Loh, katanya buku bahasa Indonesia. Kok judulnya bahasa Inggris?
Nah, buku ini bahasanya campur-campur. Kebanyakan bahasa Indonesia, tapi banyak bahasa Inggris juga. Buku ini rasanya santai sekali waktu dibaca. Enggak seperti baca buku, seperti lagi baca blog atau baca chat teman. Buku You Do You ini cocok untuk orang-orang muda seperti aku. Mungkin kisaran sekitar usia 20 atau 30-an. Orang-orang yang baru mau memulai karir atau masih di masa-masa awal membangun karir. Buku ini warna-warni dan banyak gambarnya. Dan untuk buku pengembangan diri, menurutku You Do You ini sangat mudah dibaca. Enggak banyak teori-teori yang sulit. Nah, justru buku inilah yang membuatku semakin yakin dalam karirku membuat konten belajar bahasa Indonesia. Aku punya mimpi memperluas kontenku lebih dari podcast. Apa tuh? Nanti aku ceritakan ya, waktu sudah benar-benar yakin mau memulai. Nah, kalau buku pengembangan diri dalam bahasa Inggris, kesukaanku juga disukai banyak orang, yaitu Atomic Habits, tahun 2018, karya James Clear. Kalau tidak salah, buku ini juga ada terjemahan bahasa Indonesianya. Atomic Habits itu tentang membangun kebiasaan baik. Buku inilah yang membantuku memulai kebiasaan rajin olahraga. Sudah lebih dari 1 tahun aku rutin olahraga 2-3 kali seminggu. Nah, itu dia buku kesukaanku. Apakah ada yang sudah pernah kalian baca juga? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga suka buku itu? Atau mungkin ada buku lain yang mau kalian rekomendasikan? Kirimkan ceritamu atau saranmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar menikmati episode ini dan bisa belajar kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya, dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Jangan lupa juga bagikan podcast ini di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!